Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada kisah wafatnya Sayyidah Aisyah di bulan suci Ramadan, sebaiknya kita lebih dulu mengenal siapa Sayyidah Aisyah. Aisyah adalah salah satu wanita penghuni surga yang paling utama. Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4, yaitu Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia. Hadis riwayat Hakim. Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah lahir 9 tahun sebelum Hijriah atau 4 tahun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kenabiannya. Kedua orang tuanya telah memeluk Islam ketika ia lahir, sehingga ia dibesarkan dengan keluarga yang penuh dengan nilai-nilai Islam yang kuat. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Urwah bin Az-Zabir bahwa Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku belumlah berusia balik ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Setelah kematian istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah, beliau didatangi oleh malaikat Jibril yang memberitahu mengenai Aisyah. Aisyah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bermimpi selama 3 malam, malaikat datang kepadaku dengan membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra, seraya berkata, inilah istrimu. Lalu aku buka kain penutup wajahmu, ternyata itu adalah gambarmu. Saat itu aku bergumam, jika ini kehendak Allah, maka pasti akan terlaksana. Setelah mendapat mimpi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung meminang Aisyah yang masih berusia 7 tahun. Barulah pada usia 9 tahun Rasulullah menikahi Aisyah. Ketika ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman tentang jumlah mahar yang diberikan Rasulullah, Aisyah menjawab, mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nars. Apakah kamu tahu 1 nars itu? Dijawab, tidak. Kemudian lanjut Aisyah, 1 nars itu sama dengan setengah uqiyah, yaitu 500 dirham. Maka inilah mahar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istri-istrinya beliau. Hadis riwayat Muslim. Aisyah adalah istri yang paling dicintai Rasulullah setelah Abu Bakar. Ayahnya Rasulullah ditanya oleh Amru bin As, siapa manusia yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Amru bertanya lagi,
Dan dari kalangan laki-laki, beliau menjawab, ayahnya. Hadis muttafaqin alaihi. Bahkan saking cintanya, istri-istri Rasulullah yang lainnya menaruh cemburu kepada Aisyah. Aisyah pernah berkata, orang-orang berbondong-bondong memberikan hadiah pada hari giliran Rasulullah SAW padaku. Karena itu, teman-temanku atau istri Nabi yang lainnya berkumpul di tempat Ummu Salamah. Mereka berkata, hai Ummu Salamah, demi Allah, orang-orang berbondong-bondong memberikan hadiah pada hari giliran Rasulullah di rumah Aisyah. Sedangkan kita juga ingin memperoleh kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Aisyah. Melihat reaksi seperti itu, Rasulullah meminta muslimin untuk memberikan hadiah kepada beliau pada hari giliran istri Rasulullah yang mana saja. Ummu Salamah pun telah menyatakan keberatan kepada Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah berpaling dariku. Ketika beliau mendatangi aku pun kembali memperingatkan hal itu. Tetapi beliau berbuat hal yang serupa. Ketika aku menginginkan beliau untuk yang ketiga kalinya, beliau tetap berpaling dariku. Sehingga akhirnya beliau bersabda, demi Allah, wahyu tidak turun kepadaku selama aku berada di dekat kalian, kecuali ketika aku dalam satu selimut bersama Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Aisyah adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan perkataan Rasulullah dan selalu berani untuk menegakkan Islam. Bahkan setelah Rasulullah wafat, ia menjadi penasehat pemerintah hingga akhir hayatnya. Abu Salamah berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengetahui sunnah Rasulullah, lebih benar pendapatnya jika dia berpendapat, lebih mengetahui sebagaimana Al-Quran turun, serta lebih mengenal kejiwaannya selain Aisyah. Kematian Aisyah. Sayyidah Aisyah meninggal dunia pada usia yang telah rentan. Beberapa riwayat mengatakan bahwa ia meninggal pada usia 66 tahun, sedangkan riwayat lain mengatakan ia meninggal di usia 85 tahun. Ia meninggal dunia saat melaksanakan sholat witir yang dilakukan pada tanggal 27 Ramadan. Ia pun dimakamkan di Baqi setelah sholat witir. Sholat jenazahnya dipimpin oleh Abu Hurairah, sedangkan yang memasukkan jenazahnya ke liang lahat adalah Abdullah, Urwah, Al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar, dan Abdullah bin Abu Rahman bin Abu Bakar. Aisyah adalah sosok yang mulia. Rasul pun sering menyebut keutamaan istri kesayangannya itu. Rasulullah SAW pernah mengatakan dan bersabda, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak sekali, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asia istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan tasrid atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah kisah tentang wafatnya Sayyidah Aisyah di bulan Ramadan yang singkat ini. Semoga kita semua bisa meneladani kemuliaan Aisyah sebagaimana wanita yang begitu mulia. Amin. Wallahu a'lam bishawab.